Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Raya Cinere yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah beserta inayahnya untuk kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini Allah takdirkan kita semuanya untuk sama-sama berada di tempat yang paling mulia di dunia ini, di lingkungan kita, yaitu Baitullah, rumah Allah. Mudah-mudahan kemuliaan yang Allah berikan seperti pada pagi hari ini akan terus istimror, terus lestari. Allah muliakan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga para pengikutnya sampai akhir zaman nanti, termasuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya kami atas nama pengurus mohon maaf yang seharusnya pagi hari ini Bapak Dr. Husnul Hakim yang memberikan materi, tapi karena beliau berada di Jogja dan kami menghubungi beberapa ustadz yang lain juga semuanya berada di luar kota, maka terpaksa saya gantikan sebagai ban serepnya ini. Mudah-mudahan istiqomahnya ini tidak mengurangi hikmah kita atau istiqomah kita di dalam pengajian kita setiap minggu pagi, karena beberapa kali mendadak ustadznya berhalangan hadir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita ini sebagai umat Islam atau orang yang dikatakan komitmen menjadi Islam, dan ini juga merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menjadi hidup di umat atau di masa Rasulullah itu bukan pilihan, tapi memang karunia Allah. Kita ini diberikan usia oleh Allah tidak sepanjang sebagaimana usianya Nabi Nuh alaihissalam, tetapi diberikan keistimewaan nanti di akhirat mungkin melebihi dari umat-umat sebelumnya. Ada beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Salah satu contoh yang paling gampang saja, seperti pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian diberikan karunia untuk berada di masjid sholat subuh berjamaah. Dari qobliyahnya saja, dari 2 rakaat yang kita lakukan sebelum sholat subuh tadi, sebelum berjamaah tadi, Allah sudah sampaikan, Rasulullah sudah sampaikan kepada kita, rakaatan min sholatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita lakukan qobliyah subuh tadi, sholat fajar namanya, itu kata Rasulullah khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya.
Padahal kalau kita ambil analogi yang paling gampang gitu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita boleh milih, sholat itu kan yang haram untuk dibatalkan. Bahwa kita sholat terus kemudian nggak boleh dibatalkan, itu hanya sholat-sholat wajib. Jadi kalau kita sholat sunnah, apakah qobliyah, apakah sholat duha dan lain sebagainya, terus kemudian tiba-tiba kita batalkan di tengah jalan, itu nggak apa-apa, artinya tidak berdosa. Kecuali sholat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu haram dibatalkan kecuali dalam kondisi dan darurat. Ada ancaman nyawa yang harus diselamatkan, itu dibatalkan. Maka ketika kejadian ada gempa bumi yang ada di Lombok waktu itu, terus kemudian kita melihat agak viral itu di masjid, orang sholat padahal kondisi bangunan itu sudah bahaya dan ada kemungkinan roboh. Terus kemudian sholatnya dilanjut. Ini banyak komentar, imannya sangat kuat. Padahal secara fikih, secara ilmu, itu nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus membatalkan sholat untuk menyelamatkan diri, supaya Allah berikan keselamatan. Jadi nggak terus kemudian ya sudah, nanti kalau ketimpa juga apa itu syahid. Jadi syahid itu sebenarnya gini, bos sekalian. Kalau kita mau perang, terus kemudian membela agama Allah, sama bapak-bapak punya niat baik untuk pergi ke Palestina, bantu saudara kita di sana. Itu niatnya jangan mati. Niatnya itu harus menang. Terus kemudian oleh Allah ditakdir untuk mati, nah itu yang dinamakan syahid. Ini kalau panglima-panglima perang, tentara-tentara kita setiap pergi ke medan perang terus niatnya mati, ya nanti lama-lama jagoan kita habis sampai Islam. Jadi niatnya itu tidak boleh ingin mati. Kalau mati itu didapatkan waktu perang, itu hadiah dari Allah. Maka semua peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah, keberanian para sahabat, termasuk Rasulullah sendiri, juga bagaimana perang itu menang. Jadi bagaimana biar saya mati di medan perang, tidak seperti itu. Kalau nanti Allah kasih mati, yaitu hadiah mati syahid. Seperti kalau kita pergi sama ibadah, haji, umroh, dan lain sebagainya, kalau terjadi apa-apa, itu nanti syahidul akhir. Tetapi jangan diniatkan, oh saya pergi ke sana itu ke tanah suci, mudah-mudahan mati di sana. Tidak boleh seperti itu. Baik. Nah, tadi sampaikan khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi kan sholat sunnah boleh dibatalkan. Coba Bapak bisa bayangkan waktu kita sholat sunnah qobliyah subuh, terus kemudian ada yang mamerin di depan kita ada uang 1 miliar. Ini kalau sampai sholatnya dilanjutkan, ini nggak jadi nih, nggak jadi. Coba kira-kira Bapak Ibu bisa batalin kan? Sholat sunnah qobliyah subuhnya itu demi 1 miliar. Ini 1 miliar loh. Ya, kadang-kadang kita mesti berpikir, Padahal 2 rakaat sebelum subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Berarti 2 miliar, 3 miliar, bahkan triliunan di dalamnya, itu tidak ada bandingan nilainya dibanding dari 2 rakaat sholat subuh itu tadi, atau qobliyah subuh tadi. Belum lagi sholat subuhnya. Sholat subuhnya Rasulullah sampaikan, siapa yang jamaah sholat subuh, Allah hitung seperti sholat semalam penuh, min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri shadiqi. Mulai dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar, kita dihitung seperti sholat terus. Maka
Kalau sampai nanti kemudian sholat isya-nya juga berjamaah, Allah hitung separuh malam. Usia kita sehari semalam cuma 24 jam. Tetapi ketika kita menjalankan dua sholat, subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, Allah sudah hitung tidak berhenti kita sholat mulai dari gurub matahari maghrib. Karena hitungan malam di dalam kalender Hijriah itu min ghurubi syamsi terbitnya atau tenggelamnya matahari. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Isya-nya tambah lagi sehari atau semalam dan setengah. Inilah yang menjadi istimewa umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi Ramadan, belum lagi Lailatul Qadar. Yang keistimewaan ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur hidup ditakdirkan, dilahirkan oleh Allah hidup di masa umat Nabi Muhammad, dan yang jauh lebih yang harus kita syukuri adalah kita setia mengikuti umat atau mengikuti Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi sampaikan bahwa kita ini beragama, atau kalau di dalam bahasa agama itu ad-din. Kalau bicara ad-din sesuai dengan apa yang disampaikan atau diterangkan dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih, kedudukan hadisnya dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika malaikat Jibril alaihissalam datang turun menemui Rasulullah, itu bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, sampai akhir cukup panjang hadisnya itu. Terus kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kabarkan saya apa itu Islam. Rasulullah sebut, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah," ila akhir rukun Islam yang sampai 5 itu. Kemudian dengan jawaban itu si penanya atau dalam hal ini adalah malaikat Jibril tadi menjawab, "Sudahkah, benar kau." Lalu setelah itu bertanya berikutnya, "Akhbirni anil iman." Kabarkan saya tentang iman. Rasulullah jawab, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi ila akhir." Rukun Islam yang ada 6 itu, terus kemudian dijawab, "Sudahkah, benar kau Muhammad." Terus kemudian yang ketiga, "Akhbirni anil ihsan." Jelaskan kepada saya apa itu ihsan. Rasulullah jawab, "Anta abudallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarah." Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau lihat, kau saksikan Allah, namun apabila hal itu tidak mampu kau lakukan, kau yakinkan muraqabah di dalam hatimu bahwa Allah tidak pernah lepas untuk memandang dan mengawasi, yaitu nanti akan terjadi kekhusyuan sehingga melahirkan kebersihan hati di dalam ibadah kita. Di saat kita tawajuh kepada Allah itu, kita benar-benar ketemu Allah. Ini yang namanya ihsan. Permasalahan dalam hidup kita ini kan kadang-kadang begini, kita sudah sholat, tapi belum ketemu Allah. Kita belum khudur kepada Allah. Maka ini nanti koreksinya cukup panjang. Kenapa sih kalau saya sholat itu dari pagi saya cari barang yang hilang, nggak ketemu. Ketika sholat zuhur, justru mana barang itu ketemu di dalam hati. Oh, naruhnya di sini. Ini sering menjadi masalah kendala dalam ibadah kita. Padahal kita pengen bagaimana ketika kita ketemu Allah, isek nangis itu, Pak. Itu benar-benar nangis karena kita merasakan kebahagiaan hati kita untuk khudur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadang-kadang manusia diuji berbagai hal supaya semakin dekat kepada Allah.
Cuman kadang-kadang sudah sholat, sudah sarana itu didapatkan, nangisnya bukan kedekatan dengan Allah, tapi nangisnya masih nangisi masalah yang dihadapi. Nah, dari sini banyak koreksi supaya sholat itu bukan hanya sekedar secara fi'liyah dikerjakan. Maka sekira berapa banyak ayat di dalam Al-Quran itu Allah tidak menyebutkan dengan kata fa'ala. Semua menggunakan kata koma. Aqimus sholat, yuqimus sholat, iqamis sholat. Ini artinya apa? Bukan hanya sekedar kerjakan sholat, tapi tegakkan sholat. Dirikan sholat. Sholat bukan hanya sekedar dikerjakan, iya secara syariat dikerjakan, tetapi nanti secara hakikat, secara ihsan, sholat itu kita tegakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan disinilah yang nanti kemudian melahirkan satu keyakinan kuat. Mengapa Rasulullah sempat menyampaikan dalam satu hadis sahihnya, beliau sampaikan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Besok pertama kali yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat dari hamba Allah itu adalah sholat. Fa'in sholahan faqad anja wa aflaha. Siapa yang sholatnya baik, Allah selamatkan, Allah berikan kebahagiaan. Fa'in fasadat, apabila sholatnya rusak, faqad khoba wa khasira. Dia akan menyesal dan akan merugi. Jaminan utama. Kenapa? Karena memang sholat itu dikerjakan dengan bukan sekedar, wah ini wajib ini, kalau nggak saya kerjakan saya dosa kan. Tapi memang kita ingin menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah sampaikan, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu naiknya, mi'rajnya orang-orang yang beriman untuk tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam doa iftitah ada inni wajahtu wajhiya lillati fatar samawati wal ard. Ini sebenarnya menyatakan saya ini sedang berhadapan dengan siapa? Siapa? Allah yang menciptakan langit bumi. Maka kemudian kita pasrah total, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang sangat luar biasa loh sekalian. Bahwa sehingga mengapa Sayyid Zainal Abidin, cicit daripada Rasulullah, itu setiap sholat kok menikmati betul. Menikmati betul. Karena memang merasakan bagaimana indahnya ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di surga juga sama Bapak Ibu sekalian. Berbagai fasilitas surga yang oleh Allah diberikan kepada kita semuanya. Itu bukan bidadarinya yang menarik. Makanya kalau wah nanti surga bidadari ini. Iya, itu fasilitas yang diberikan oleh Allah. Oleh Allah di surga. Tetapi kenikmatan tertinggi di dalam keterangan para ulama, para ahli hadis, nanti di surga itu nikmat paling tinggi itu apa? Ketika kita melihat, menyaksikan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau kita berjumpa, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sana nikmat yang paling tinggi itu, bagus sekali. Jadi jangan terus dibayangkan, jadi di dunia punya istri satu aja galak, nanti di surga punya istri 70 ramah semua. Ya sabar saja kita, insya Allah nanti akan seperti itu. Tetapi bukan itu nanti yang kita dapatkan, yang kita rasakan kebahagiaan puncaknya itu. Tidak ada kebahagiaan di dunia saja sebanding ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kita hidup di masa Rasul. Jadi para sahabat itu dulu harus sekalian paling nikmat itu, paling senang itu kalau mereka ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditunggu betul kehadiran Rasulullah. Rasulullah menjadi salah satu kenikmatan dalam hidup mereka. Ada satu hadis yang kemudian menjadi kabar gembira dari para sahabat sekalian. Kenapa? Kekhawatiran para sahabat itu, khawatirnya nanti di surga itu enggak bersama-sama Rasulullah.
Karena sahabat juga bisa mengukur tentang keberadaan ibadahnya sendiri dengan Rasulullah. Ini para sahabat, apalagi kita. Jadi Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang bukan hanya sahabat, menantunya, sepupunya, itu kekhawatiran paling besar itu ketika nanti di surga takutnya nggak ketemu Rasul. Walaupun dari sekian, dari ada 10 sahabat yang Rasul sampaikan dijamin masuk surga, al-asyratul al-mubasysyirin bil jannah, tapi tetap khawatiran itu datang. Maka siapa yang membahagiakan mereka semuanya ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat itu orang Badui, yang pertanyaan, ya Muhammad mata saat. Jadi singkat cerita, ketika Rasulullah sampaikan yuksarul mar'u ma'aman ahab, siapapun nanti akan dikumpulkan oleh orang-orang yang dicintainya. Seperti apa cintanya para sahabat terhadap Rasulullah, sehingga sahabat sudah tidak mengukur tentang nilai perbandingan ibadahnya Rasulullah dengan dirinya, tapi ketulusan cinta itu sudah dijaminkan kepada Allah, sehingga meyakini betul bahwa nanti akan bersama-sama. Kalau kita bicara tentang ibadah, Bapak Ibu sekalian, terus terang introspeksi diri. Nabi itu sekalian, beliau itu kalau sudah ibadah itu seorang yang menjadi kekasih Allah, yang sudah dijamin oleh Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana beliau sholat sunat sampai kakinya bengkak-bengkak, itu riwayat sahih diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Yang ini sangat luar biasa. Dan kita ini kadang-kadang sholat ini inginnya milih yang imamnya cepat dan jumlahnya sedikit kalau sholat taraweh. Kadang-kadang juga aneh, ada sholat 20 rakaat cuma 7 menit. Itu saya nggak bisa bayangkan kayak apa. Padahal salah satu daripada rukun sholat itu adalah tumakninah. Rukuknya ada tumakninahnya, itidalnya tumakninah. Kok bisa? Mungkin bapak-bapak bisa bayangkan aja, 20 rakaat 7 menit itu kayak apa sholat. Kayaknya kalau ada di Jakarta ini mungkin jamaahnya juga banyak, karena di Blitar itu jamaahnya banyak. Yang saya mendapat cerita, nggak tahu benar dan tidaknya itu, ada jamaah dari Trenggalek. Bapak Ibu, kalau kita dari Trenggalek ke Blitar itu melewati Tulungagung, perlu waktu 2 jam, berarti pulang pergi 4 jam. Pengen sholat 7 menit. Kenapa nggak sholat di sekitar Trenggalek aja, sholat yang setengah jam, kan rata-rata setengah jam kita sholatnya. Tapi heran, jadi maksud kita ini bikin aliran apa aja selalu ada pengikutnya. Makanya ada paham-paham ini, paham itu, selalu ada aja pengikutnya. Dulu aja makan aneh-aneh, ada ponari, ada macam-macam, selalu ada jamaahnya. Tapi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari tadi sampaikan pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah di hadapan para sahabat, bahwa ketika Umar ditanya, ya Umar, man huwa sa'il, siapa yang bertanya tadi, wahai Umar? Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Hanya engkau yang tahu dan Allah, wahai Rasulullah. Umar sambato, Rasulullah sampaikan, innahu Jibril, sesungguhnya dia adalah Jibril, yu'allimukum dinakum. Jibril datang di hadapan kalian yang bertanya tentang akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Itu yu'allimukum dinakum, mengajarkan agama kepada ad-din kepada. Ya, kalau begitu kita bisa sadari betul, kalau bicara tentang ad-din, itu ternyata tidak cukup hanya Islam. Walaupun kemudian di KTP kita kalau ditanya agama apa? Islam. Tapi Islam itu adalah bagian dari ad-dinul Islam. Ad-din. Karena di dalam ad-din itu ada Islam, ada iman, ada ihsan.
Ini namanya syariah, akidah, akhlakul karimah. Jadi situ. Supaya apa? Supaya nanti sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi nilai-nilai di dalam aturan itu kecuali Islam. Gak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Coba Bapak sekalian, urusan istinja aja diatur di dalam agama. Mulai dari kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian belajar tentang air untuk alat kita bersuci, itu Masya Allah, satu bab panjang sendiri. Makanya kitab-kitab fikih, baik itu nanti membahas tentang syariah, muamalah, kitabnya itu luar biasa. Bahkan ada tingkatannya, dasar mungkin kita belajar tentang mabadil fikih, kemudian naik, kita belajar Fathul Qorib, naik lagi Fathul Mu'in, lagi Fathul Wahab. Belum lagi nanti kitab Al-Qum dan lain sebagainya, Imam Syafi'i. Itu cukup luar biasa. Inilah suatu agama yang sangat luar biasa. Ketika Rasul sampaikan, ya'lu wa la yu'la alaih, itu ya pantas saja. Kenapa? Karena memang tidak ada. Coba, ada ilmu namanya ilmu usul fikih. Yang itu tidak ada di dalam agama-agama lain. Ya, metodologi untuk mendalami tentang hukum-hukum fikih yang semua istimbatnya tentunya kepada Al-Quran dan hadis. Maka kalau kita bicara kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai orang awam seperti kita ini, kembalinya kemana? Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanya kepada mereka yang tahu, yang ngerti tentang Al-Quran dan tafsir ulumul Quran dan semua apa maksud-maksud ayat itu tadi, yang ngerti tentang hadis, ulumul hadis, maqasidul hadis, dan lain sebagainya, mustalahul hadis, takrij hadis, kalau kita tidak tahu. Jadi kita harus kembali kepada ulama yang menguasai ilmu-ilmu untuk kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa kalau tidak, nanti kita hanya berkutat di syariah. Oh enggak, naik sedikit, masuk ke wilayah akidah, keimanan. Ini pun belum cukup, harus masuk kepada ihsan akhlakul karimah. Dan dari sini nanti akan mulai muncul kesempurnaan. Nah, supaya apa? Nilai kemuliaan Islam ini tidak sebagaimana yang pernah diungkapkan di beberapa ulama, al-Islamu mahjubun bil muslim. Kemuliaan Islam yang tinggi ini sering tertutup dengan perilaku orang yang mengaku Islam atau Muslim. Maka Rasulullah sampaikan ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man huwal muslim? Siapa ya Rasulullah orang Muslim itu? Al-Muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Kembali ke akhlak lagi. Muslim itu adalah identitas, sementara identitas itu untuk membungkus nilai yang harus dijaga di dalam kehidupannya, dan itulah yang dinamakan muslim. Maka dari itu di dalam nilai itu tadi ada akhlakul karimah. Apabila nilai Islam itu sudah melekat di dalam diri manusia itu tadi, orang lain di sekitar kita dia akan aman, nyaman, tentram dari ucapan dan perilaku kita. Itu dinamakan Muslim yang sesungguhnya, kata Rasulullah. Jadi berarti kita pahamkan ad-dinul Islam ini, ad-din ini adalah ada kumpulan dari 3 rangkaian, 3 pilar yang tidak bisa terpisahkan. Apa itu? Islam syariah. Jadi ini nggak bisa ditawar-tawar. Yang namanya syariah harus dikerjakan. Nggak ada orang, kenapa Pak kok belum, kok nggak sholat Jumat? Tadi saya sholat Jumatnya sudah di Mekah. Nggak mengajarkan syariat. Kadang-kadang jawaban ini juga nggak jelas. Pertanyaannya di sini, kenapa Pak nggak Jumatan? Saya tadi sudah Jumatan di Mekah. Padahal di sini udah selesai Jumatan, di sana belum. Baru jam berapa Pak Yasir? Kalau di sini selesai Jumatan jam 1. Baru jam 8, jam 9 ya. Kan selisih 4 jam.
Di sana belum Jumatan, tapi jawabannya saya sudah Jumatan di Mekah. Yang seperti itu nggak usah dipercaya. Oh, ini waliullah. Wali itu dia mengerjakan syariat dengan baik. Jadi bukan melanggar syariat. Yang kedua iman yang kuat, akidah. Jaga jangan sampai rusak akidah kita. Terus yang ketiga apa? Akhlakul karimah. Jadi kalau bicara tentang adil lengkap, Islam syariat, aturan itu tadi, iman akidah, terus kemudian ihsan akhlakul karimah. Ini nanti akan muncul kemuliaan yang telah diajarkan oleh Rasul, yaitu ad-dinul Islam. Terus kemudian ingin saya sampaikan, iklam annal dina satro ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya ad-din itu terbagi menjadi dua. Nanti akan nampak menjadi dua. Yang rangkaian nilainya ada 3 itu tadi, terus kemudian akan terbagi menjadi dua. Al-awwal yang pertama akaduhuma tarkul manahi, yaitu komitmen prinsip untuk meninggalkan semua apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi namanya orang beragama itu memang komitmennya seperti itu. Yang kedua wal-akharu fi'lut ta'ah. Yang kedua yaitu menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah. Ada perintah dijalankan. Jadi orang baru nampak bahwa ini beragama dengan baik, beradil dengan baik. Pertama, apabila punya komitmen untuk meninggalkan larangan-larangan. Maka sering dikatakan, kenapa kok dia nggak mau melakukan itu? Ya dia orang yang beragama. Kenapa dia rajin juga ibadah? Ya, dia orang beragama. Jadi dua hal ini yang melekat kemudian menjadi ukuran paling penting di dalam pribadi kita. Kita ini sebenarnya sudah beragama benar atau belum? Itu ukurannya di situ. Sudah komitmen meninggalkan semua larangan dengan serius atau belum? Atau sudah komitmen sudah menjalankan taat dengan serius atau belum? Jadi itu dua hal. Wa tarkul manahi wal asyad, untuk meninggalkan perkara yang dilarang itu lebih didahulukan dan lebih keras lagi untuk menjadi pusat atau menjadi perhatian. Mengapa Bapak sekalian? Fa'inna ta'at atau fa'inna ta'ata yakiru alaiha kulla ahad. Karena sesungguhnya taat itu hampir semua orang bisa, gampang. Orang disuruh sholat itu mudah. Tapi kalau sudah disuruh meninggalkan larangan itu perlu perjuangan. Ini watarkul batahu syahwat la yaqdiru alaihi ila sidqun. Meninggalkan seluruh kemauan-kemauan syahwat itu tidak akan pernah terjadi kecuali dilakukan oleh orang-orang yang sidik, yang jujur, dan itu nanti ukurannya di dalam hati kita dan tanggung jawabnya kepada Allah. Ini sudah tidak ada urusan dengan orang lain, orang sidik. Maka ketika Rasulullah tanya siapa orang bertakwa itu, Rasulullah menjelaskan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Yang tahu siapa? Kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang